Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalam ala ashrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Teman-teman sekalian, sahabat, jadi hafiz dimanapun Anda berada. InsyaAllah pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama masuk pada pembahasan yang baru, yaitu pembahasan yang pertama daripada teori dalam ilmu tajwid. Sebagaimana yang telah kita bahas di awal kemarin, teman-teman, ketika di episode pertama kami menjelaskan tentang definisi daripada ilmu tajwid secara istilah atau secara terminologi, di mana dalam istilah tersebut dikatakan bahwa ketika kita ingin membaca Quran dengan baik dan benar, maka hal pertama yang harus kita lakukan adalah mengetahui terlebih dahulu makharijul huruf atau tempat keluarnya setiap huruf. Terlebih, huruf adalah bagian yang paling penting, bagian yang paling dasar dalam Al-Quran. Sehingga ketika kita mampu membaca huruf itu dengan baik dan benar, maka kata yang kita baca, kalimat yang kita baca, ayat yang kita baca, surah sampai juznya, insya Allah kita dapat membacanya dengan baik dan benar. Baik, teman-teman sekalian, kita langsung masuk pada pembahasan bab makharijul huruf. Sebelum itu, tentu kita membahas terlebih dahulu, apa sih definisi daripada makharijul huruf itu? Makharij dalam bahasa Arab itu diambil dari kata dasar kharaja, yang artinya adalah keluar. Kalau kita ingin mengganti kata keluar menjadi tempat keluar, maka nanti dalam ilmu sharaf ada yang disebut dengan ismul makan yang berwazan maf'alun. Sehingga ketika kita masukkan kata kharaja dalam isim makan tersebut, dari kata kharaja yakhruju menjadi makhrajun. Kharaja keluar, makhrajun tempat keluar. Kan makhrajun itu masih mufrad, masih satu tempat keluar. Karena huruf hijaiyah itu banyak, teman-teman sekalian, maka kemudian dijamak, kemudian dijadikan bentuk plural ataupun jadi bentuk banyak, dari makhrajun menjadi makharijun, yaitu tempat keluar. Tempat keluar apa? Tempat keluar huruf hijaiyah. Itu definisi secara bahasa. Adapun definisi secara istilah, yaitu mahallu khurujil harfi ma'a tamyizihi min ghairi, yaitu keadaan keluarnya setiap huruf disertai dengan membedakan satu huruf dengan huruf yang lainnya. Jadi dalam huruf hijaiyah itu tidak semua keluar dari satu makhraj yang sama, keluar dari satu tempat yang sama, melainkan tempat keluar huruf-huruf hijaiyah tersebut banyak sekali, teman-teman. Sehingga kita harus mengetahui setiap hurufnya keluar dari mana. Sehingga ketika tahu, kemudian kita praktekkan, insya Allah bacaan huruf kita menjadi lebih sempurna. Baik, teman-teman yang sekalian, sahabat jadi hafidh dimanapun Anda berada. Imam Ibnul Jazari rahimahullahu ta'ala dalam kitabnya Matan Al-Jazariyah, beliau kemudian menulis satu bab khusus terkait dengan makharijul huruf. Dan insya Allah dari bab tersebut kita akan sama-sama belajar tentang makharijul huruf. Dalam kitab matannya, Imam Ibnul Jazari rahimahullah, beliau mengatakan makharijul hurufi 17, bahwa jumlah tempat keluar huruf-huruf hijaiyah
itu jumlahnya ada 17. Adalladzi yakhtaruhu man ikhtabar. Dan inilah pendapat yang dipilih oleh beliau dari beberapa pendapat yang ada. Nanti kita akan temukan ada yang berpendapat bahwa jumlah makharijul hurufnya itu ada 14. Ada yang berpendapat juga jumlah makharijul hurufnya ada 16. Dan jumlah yang dipilih oleh Imam Ibnul Jazari rahimahullah jumlahnya ada 17. Dan tentu ini adalah hasil dari penelitian beliau terkait dengan jumlah makharijul huruf. Teman-teman sekalian, makharijul huruf ini dari 17 ini nanti kemudian dikumpulkan dan kemudian dipermudah untuk kemudian kita ketahui dari 17 ada 5 makhraj yang umum. 5 makhraj besar. Nanti 17 ini masuk kemudian dari satu persatu dari makhraj tersebut sehingga membedakan satu dengan yang lain di mana tempatnya secara spesifik. Nah, 5 ini apa? Yang pertama ada yang disebut dengan al-jauf. Apa itu al-jauf? Al-jauf itu rongga tenggorokan hingga rongga mulut. Nah, itu disebut dengan al-jauf. Kemudian yang kedua, teman-teman sekalian, dari makhraj tersebut ada yang disebut dengan al-halqu. Apa itu al-halqu? Yaitu bagian rongga tenggorokan. Dari pangkal tenggorokan sampai kepada ujung tenggorokan, yaitu mendekati bagian lisan. Tadi di situ ada beberapa makhraj, kurang lebih ada 3 makhraj. Kemudian yang selanjutnya di bagian yang ketiga, makhraj umumnya ada yang disebut dengan al-lisan, yaitu bagian lidah kita. Dan nanti pada bagian lidah ini teman-teman sekalian, ada banyak sekali huruf-huruf yang keluar dari bagian lisan. Kemudian yang keempat setelah itu adalah asyafatan, yaitu kedua bibir kita. Nanti di kedua bibir ini juga ada huruf yang keluar dari situ. Dan kemudian yang kelima, teman-teman, yang disebut dengan al-khayshum, yaitu bagian rongga hidung. Kelima ini mulai dari rongga tenggorokan hingga rongga mulut yang disebut dengan al-jauf, sampai kemudian pada al-halqu bagian tenggorokan, kemudian al-lisan bagian lisan ataupun lidah, asyafatan kedua bibir kita, dan juga al-khayshum. Inilah 5 makhraj secara umum dalam bab makharijul huruf. Dari ke-17 ini nanti akan masuk pada satu persatu kelima bagian ini. Nah, ini gambaran umumnya. Sehingga nanti kita dapat melihat teman-teman sekalian di mana kemudian huruf hamzah keluar, di mana kemudian huruf ba keluar, ta, fa, dan seterusnya. Kita akan sama-sama dapati penjelasan itu insyaallah pada episode yang akan datang. Terima kasih teman-teman sekalian. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.